Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai khutbah Idul Adha. Dan untuk kali ini saya akan mencoba membacakan contoh teks khutbah Idul Adha dengan judul Mengambil Ibrah dari Ibadah Haji dan Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما والحمد لله القائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبع سنته وجماعته من يوم السابقين الأولين إلى يوم النهضة والدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat taufik, hidayah dan rahmat-Nya lah sehingga kita semua mendapatkan kesempatan mulia untuk melaksanakan ibadah sunnah muakkad, yaitu sholat Idul Adha berjamaah tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaannya yang suci dan maksum, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama warasatul anbiya, hingga ke kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya dengan segenap jiwa raga, keikhlasan dan kesabaran. Idul Adha adalah momentum dua ibadah besar dengan rentang sejarah kemanusiaan yang panjang dan syarat dengan ibrah bagi kemanusiaan hari ini dan masa yang akan datang. Tentu dalam upaya taqarrub ilallah, upaya mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, sehingga ibadah ini wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam yang mampu atau kuasa dalam aspek jiwanya, raganya, akomodasinya, finansialnya, dan keamanannya. Dasarnya adalah Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97.
Sedangkan ibadah kurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditegaskan dan ditekankan untuk dilaksanakan oleh umat Islam dalam setiap tahunnya. Dasarnya adalah Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Al-Hajj ayat 34. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ibadah haji yang merupakan rukun kelima dalam Islam, syarat dengan ritual, napak tilas, dan simbol-simbol penuh makna. Pertama adalah makna tauhid. Ka'bah adalah sentra kedatangan jamaah haji dari berbagai belahan dunia. Jutaan orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul dalam satu titik, yaitu Tanah Haram. Tidak ada yang dibedakan, pun tidak ada yang diistimewakan. Semuanya sama. Ini adalah simbol bahwa tujuan dari keseluruhan hidup ini adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baitullah atau rumah Allah harus dipahami dalam makna tersebut, bukan makna-makna yang lain. Kedua adalah makna kemanusiaan. Kain ihram yang dipakai jamaah haji saat memulai ritual ibadah haji adalah simbol kesamaan, kesetaraan, dan egalitarian umat manusia. Seluruh pakaian berwarna putih. Jamaah haji laki-laki harus menanggalkan semua pakaian berjahit dan hanya memakai 2 helai kain ihram. Dilarang mengenakan topi, peci, ataupun penutup kepala lainnya. Sedangkan jamaah perempuan dilarang mengenakan cadar atau penutup muka. Ritual ini menandai kesatuan identitas manusia sebagai hamba Allah, menanggalkan identitas-identitas lainnya seperti suku, ras, nasab, jabatan politik, kelas ekonomi, dan ketokohan. Petani, nelayan, selebritis, ulama, polisi, tentara, menteri, anggota dewan, atau bahkan presiden datang ke tanah suci sebagai hamba Allah, bukan sebagai orang dengan atribut-atribut sosialnya. Ketiga adalah napak tilas kenabian. Ritual ibadah haji adalah momentum mengenang jejak nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ritual melontar jumrah adalah jejak permusuhan Nabi Adam alaihi salam dengan setan. Ritual sa'i berupa lari sebanyak 7 kali dari Safa ke Marwah, menyimpan sejarah perjuangan Ibunda Siti Hajar mencari air untuk putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Di saat suami tercintanya Nabi Ibrahim alaihi salam tidak berada di sampingnya, hingga akhirnya pertolongan Allah pun datang secara tiba-tiba dari bawah kaki Nabi Ismail alaihi salam yang masih kecil, memancarkan mata air yang kemudian kita kenal hingga hari ini sebagai sumur Zam-Zam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ibadah kurban juga mempunyai beberapa makna penting. Pertama adalah ibadah kurban adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban memerlukan semangat dan perjuangan. Semangat berkurban karena didorong oleh ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu duniawinya serta menekan sekuat tenaga egoisme pribadinya. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Kedua, ibadah kurban adalah wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat dan anugerahnya.
Sangat wajar apabila sebagian nikmat yang kita peroleh digunakan untuk mentaati perintah Allah dengan berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Ketiga, ibadah kurban bertujuan membantu sesama, terutama yang kurang beruntung secara ekonomi, melalui distribusi daging kurban kepada mereka. Bukti kemurahan hati orang yang berkurban kepada sesamanya. Diharapkan dengan ritual ini tercipta kebersamaan dan persaudaraan sesama muslim, bahkan persaudaraan kemanusiaan secara luas. Keempat, ibadah kurban yang dilakukan dengan menumpahkan darah hewan kurban adalah simbol agar orang yang berkurban menanggalkan sifat-sifat kebinatangan yang melekat pada dirinya, sifat rakus, tamak, bengis, licik, egois, dan lain sebagainya. Begitu pula melalui kurban, seorang muslim harus menanggalkan penghambaan kepada sesama makhluk, karena Islam hanya membenarkan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil imani wal islam wal ihsan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru ya ma'bud حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. ربي أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدنا وأن نعمل صالحا ترضه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء
والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والبغي والزلازل والسدائد والمحان وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله الموافق إلى أقوام الطارق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.